Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Hari ini kalian akan belajar bersama Bu Ani. Kalian akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita menyanyi bersama dulu ya. Tirukan bersama-sama. 1, 2, 3. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Ini 1, ini 2, ini 3 dan 4. Angkat tangan sama-sama, mari kita berdoa. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, disajikan teks bacaan, siswa dapat membaca dan menjawab pertanyaan sesuai teks yang dibaca. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat mengenal berbagai bangun datar dari atribut atau tanda pengenal pramuka. Yang ketiga, setelah guru menjelaskan langkah menari tari tempurung, siswa dapat mempraktekkan menari tari tempurung. Sekarang perhatikan gambar berikut. Di dalam gambar tersebut ada sekelompok siswa yang sedang melakukan kegiatan berkemah. Ada yang sedang memasak, ada yang sedang menyiapkan makanan, ada yang mendirikan tenda, dan juga ada yang melaporkan kegiatan kepada pembina pramuka. Nah, kalian kelas 3 juga termasuk anggota pramuka. Kalian termasuk anggota pramuka golongan siaga. Ada yang tahu apa lambang gerakan pramuka? Iya, lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa. Pramuka menggunakan pohon kelapa sebagai lambang karena banyak manfaatnya. Mulai dari buah, batang, daun, dan akar, semuanya itu sangat bermanfaat. Begitu juga dengan anggota pramuka. Diharapkan harus bisa bermanfaat bagi semua orang. Nah, anggota pramuka itu dilatih memiliki banyak keterampilan dan mandiri. Anak yang mandiri selalu berusaha melakukan kegiatan apapun tanpa bantuan orang lain. Berikutnya, ayo kita bersama-sama membaca teks berikut. Aku anggota pramuka yang mandiri. Anggota pramuka dilatih untuk dapat bekerja secara mandiri. Aku selalu berusaha bekerja tanpa bantuan orang lain. Aku selalu menyiapkan peralatan sendiri. Aku menyiapkan dan mengenakan seragam pramuka sendiri. Aku mengenakan kelengkapan seragam pramuka secara mandiri. Seragam pramuka memiliki banyak kelengkapan, di antaranya baju seragam lengkap dengan celana atau rok. Baju dilengkapi dengan tanda-tanda pramuka. Ada juga tutup kepala dan setangan leher. Dilengkapi dengan ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu. Latihan pramuka membuatku menjadi mandiri. Aku sudah dapat mandiri melakukan kegiatan. Aku selalu menyiapkan perlengkapan sekolah secara mandiri. Aku mengerjakan tugas dan merapikan kamar secara mandiri. Untuk dapat mengerjakan kegiatan secara mandiri perlu berlatih. Latihan akan menyenangkan jika dikerjakan secara bersama-sama. Dalam pramuka, aku berlatih mengerjakan tugas secara mandiri bersama teman-teman. Nah, itu tadi adalah teks bacaan tentang aku anggota pramuka yang mandiri. Berikutnya, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan anak mandiri? Jawabannya apa? Ya, melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, apa saja kegiatan yang dapat aku lakukan secara mandiri? Jawabannya, menyiapkan perlengkapan sekolah, mengerjakan tugas, dan merapikan kamar.
Yang ketiga, apa saja nama-nama kelengkapan seragam pramuka? Jawabannya, baju seragam lengkap dengan celana atau rok. Baju dilengkapi dengan tanda-tanda pramuka seperti tutup kepala dan setangan leher. Dilengkapi pula ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu. Selanjutnya, apa saja kegiatan yang sudah kamu lakukan secara mandiri? Berilah tanda centang pada kolom yang tepat. Nah, jadi di sini ada 7 kegiatan yang dilakukan secara mandiri. Jika kalian sudah melakukan kegiatan tersebut secara mandiri, beri tanda centang di kolom ya. Namun, jika belum melakukan kegiatan tersebut secara mandiri, beri tanda centang di kolom tidak. Yang pertama, memakai baju. Yang kedua, memakai kaos kaki. Yang ketiga, memakai sepatu. Yang keempat, mengikat tali sepatu. Yang kelima, mengenakan ikat pinggang. Yang keenam, menyiapkan peralatan sekolah, baik itu buku ataupun alat tulis. Yang terakhir, merapikan kamar. Nah, silakan kalian beri tanda centang pada kolom yang tepat. Nah, selanjutnya perhatikan seragam pramuka Udin dan Siti. Seragam pramuka memiliki tanda atau atribut. Tanda atau atribut pramuka digunakan oleh siaga putri dan siaga putra. Nah, sekarang perhatikan apa saja tanda atau atribut yang digunakan Udin dan Siti. Dimulai dari atas kepala, ada di topi ya, itu ada tanda tutup kepala. Kemudian ada tanda pandu dunia. Letaknya di baju Siti itu ada di kerah sebelah kanan. Udin letaknya ada di dada sebelah kanan. Kemudian tanda pelantikan. Di baju Siti letaknya ada di kerah baju sebelah kiri, di baju Udin ada di dada sebelah kiri. Kemudian papan nama baik Siti maupun Udin letaknya sama ya, ada di dada sebelah kanan. Kemudian ada tanda lokasi atau pita daerah. Tertulis di situ DKI Jakarta dan Kota Bandung. Nah, kalau kita berada di Kabupaten Banyumas, maka tanda lokasi atau pita daerahnya tertulis Banyumas. Letaknya ada di lengan baju sebelah kanan. Di bawahnya ada pita nomor. Pita nomor ini berisi nomor gudep atau gugus depan masing-masing sekolah. Kemudian di bawah pita nomor ada BED daerah atau lencana wilayah. Kita berada di wilayah atau provinsi Jawa Tengah. Jadi lencana wilayahnya bergambar Jawa Tengah. Di bawahnya ada tanda kecakapan khusus ya, masih di lengan baju sebelah kanan. Baik Siti maupun Udin sama-sama letaknya di lengan baju sebelah kanan. Kemudian di bawah papan nama itu ada tanda jabatan. Berada di dada sebelah kanan. Biasanya yang menggunakan tanda jabatan adalah ketua dan wakil ketua. Kemudian beralih ke lengan baju sebelah kiri. Ada gambar tanda barung yang berwarna merah. Nah, baik Siti maupun Udin letaknya sama ya di lengan baju sebelah kiri. Kemudian di bawahnya ada tanda kecakapan umum. Nah, itu tadi adalah tanda atau atribut pramuka, siaga, putra, dan putri. Setelah kalian memperhatikan tanda atau atribut pramuka, siaga baik putra maupun putri tadi, ternyata bentuk tanda atau atribut pramuka membentuk bangun datar. Nah, masih ingatkah kalian macam-macam bangun datar? Nah, kali ini kita akan membahasnya lagi ya. Di sini kita akan membahas 6 bangun datar. Yang pertama ada persegi yang warna merah, kemudian persegi panjang yang warna hijau, kemudian lingkaran yang hitam, selanjutnya segitiga yang warna biru muda,
Kemudian ada belah ketupat yang warnanya biru tua. Dan yang terakhir ada jajar genjang yang warnanya ungu. Itu tadi adalah 6 macam bangun datar. Sekarang kita bersama-sama mengerjakan soal tentang tanda atau atribut pramuka yang membentuk bangun datar apa. Nah, nanti kita jawab bersama-sama ya. Yang pertama, ada gambar tanda pandu dunia putra, siaga putra ya. Itu membentuk bangun persegi. Kemudian yang kedua, pita nomor membentuk bangun persegi panjang. Yang ketiga, tanda pelantikan siaga putri berbentuk lingkaran. Kemudian yang keempat, tanda barung berbentuk segitiga. Yang kelima, tanda pelantikan siaga putra berbentuk belah ketupat. Dan yang terakhir, tanda kecakapan umum berbentuk jajar genjang. Selanjutnya kita akan belajar menari tari tempurung. Pohon kelapa dipilih menjadi lambang pramuka. Salah satu bagian pohon kelapa yang dapat dimanfaatkan adalah tempurung kelapa. Nah, tempurung kelapa ini bisa digunakan untuk membuat kerajinan, untuk membuat alat permainan, dan juga bisa digunakan sebagai alat dalam menari. Salah satunya untuk menari tari tempurung. Sebelum mempraktekkan tari tempurung, kalian perlu menyiapkan 2 buah tempurung kelapa. Tempurung kelapa nanti dibenturkan di bagian punggungnya supaya menghasilkan bunyi ketika kalian menari. Jika di rumah tidak ada tempurung kelapa, kalian bisa menggunakan mangkok plastik ataupun kita bisa menggunakan kedua tangan kita dengan cara menepukkan tangan seperti ketika sedang melakukan tepuk pramuka. Nah, langsung saja kita mulai. Langkah pertama yaitu gerakan tangan. Pertama, tepuk 1 kali di sebelah kiri bawah, seperti contoh. Jika tidak ada tempurung kelapa, bisa menggunakan tepuk tangan ya. Ya, yang kedua, tepuk 1 kali di sebelah kanan bawah. Bisa dilihat gambarnya dan mempraktekannya. Kemudian yang ketiga, tepuk 1 kali di sebelah kiri atas. Yang terakhir, tepuk 1 kali di sebelah kanan atas sambil mengangkat kaki sebelah kiri. Nah, setelah kalian memahami 4 gerakan tadi, kalian ulangi gerakan tadi mulai dari gambar yang pertama sampai gambar yang keempat. Selanjutnya, gerakan kaki dan tangan. Yang pertama, gerakan kaki 1 langkah ke samping kiri. Yang kedua, 1 langkah ke kanan. Kemudian yang ketiga, letakkan kaki kanan di depan, lalu tepukan tempurung 1 kali di depan. Dan yang terakhir, letakkan kaki kiri di depan, kemudian tepukan tempurung 1 kali di belakang. Silahkan kalian praktekkan dari gambar 1 sampai gambar keempat. Sekarang gerakan terakhir adalah gerakan kepala. Gerakan yang pertama yaitu kepala menoleh ke samping kiri. Setelah itu, tepukan tempurung di sebelah kanan. Perhatikan gambar yang ada, silahkan dipraktekkan. Kemudian, yang terakhir, kepala menoleh ke samping kanan. Dilanjutkan tepukan tempurung di sebelah kiri. Nah, itu tadi adalah gerakan dalam tari tempurung.
Silahkan kalian praktekkan mulai dari gerakan yang pertama tadi, yaitu gerakan tangan, dilanjutkan gerakan kaki dan tangan, dan yang terakhir gerakan kepala. Ya, pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat walau belajar dari rumah ya. Sekian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.